Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita berjumpa online kembali di mata pelajaran IPS. Ibu masih membahas bab 4, namun kali ini subbab yang terakhir yang Ibu bahas. Ini mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur dan juga pendistribusian kembali pendapatan atau redistribusi pendapatan. Nah, anak-anakku, potensi ekonomi maritim di Indonesia ya. Sebelum Ibu membahas potensinya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan atau marine economy ini suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim atau maritime economy ini kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, kemudian industri galangan kapal dan perawatannya, dan juga pembangunan serta pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Jadi secara singkatnya, kalau ekonomi maritim itu lebih ke pariwisata ya, tapi kalau ekonomi kelautan itu biasanya mengurus perikanan ya, pembudidayaan, nah itu termasuk ke ekonomi kelautan. Nah, berbicara potensi maritim di Indonesia itu kan lautnya itu lebih besar ya, bahkan banyak sekali sumber daya alam dari laut yang dihasilkan oleh Indonesia. Itu merupakan potensi terbesar Indonesia. Nah, kemudian ada kondisi ekonomi maritim di Indonesia ini bisa dilihat dari 3 sektor. Yang pertama ini dari sektor pelayaran, kemudian dari sektor pariwisata bahari, dan juga sektor perikanan. Sudah jelas ya, ketiga sektor ini ada semua di Indonesia dan merupakan suatu yang terbesar di Indonesia ya. Apalagi di pariwisatanya nih, banyak sekali orang-orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia itu untuk melakukan pariwisata bahari gitu, pariwisata kelautan gitu. Jadi mengeksplor semua tempat-tempat yang biasanya jarang terkunjungi oleh orang, yang si lautnya itu masih sangat asri, masih sangat bersih gitu ya, sehingga menjadi suatu yang sangat besar gitu ya pariwisata ini di Indonesia. Nah, kemudian ada strategi pengembangan ekonomi maritim. Ini berubahnya paradigma pembangunan nasional yang dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Kemudian ada potensi agrikultur di Indonesia. Agrikultur itu adalah pertanian ya, perkebunan. Nah, sektor pertanian ini menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang sebesar 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Ini menurut BPS di tahun 2012. Jadi pertanian ini menyumbang sebanyak 14,7% bagi pendapatan nasional di Indonesia gitu ya. Jadi sangat besar sekali. Karena di kita itu tanahnya itu sangat subur sehingga tanaman apapun bisa jadi gitu ya di tanah kita gitu. Mulai dari kopi, kemudian kakao, padi, teh gitu ya. Itu banyak sekali. Nah, kemudian ada peran agrikultur di Indonesia. Ini sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa di Indonesia itu banyak sekali tanaman yang bisa dihasilkan. Nah, kalau kalian lihat gambar di layar, itu ada 8 produk ekspor pertanian terbesar di Indonesia. Itu ada kopi ya, kemudian ada juga kacang-kacangan, kemudian ada juga jagung ya, vanili, kakao, lada, dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak-anakku ada beberapa hambatan pengembangan agrikultur. Yang pertama itu skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil ya, kemudian modal para petani itu terbatas, kemudian penggunaan teknologinya masih sederhana, sangat dipengaruhi musim, apalagi di zaman sekarang ya dengan adanya global warming yang sangat
semakin besar gitu, sehingga musim itu jadi tidak menentu gitu ya. Nah, kemudian pada umumnya ini berusaha dengan tenaga kerja keluarga dan akses terhadap kredit atau teknologi dan pasar juga rendah. Kemudian pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang besar sehingga merugikan petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Nah, sekarang itu banyak sekali lahan-lahan yang tadinya lahan pertanian, sawah, perkebunan, gitu, hutan, sekarang malah dijadikan non pertanian. Artinya dijadikan perumahan, pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Dan juga kurangnya penyediaan benih yang bermutu tinggi bagi para petani. Jadi benih-benih yang bagus itu biasanya dikasih harga yang mahal sehingga para petani itu sulit untuk mendapatkannya, ya. Nah, kemudian strategi pengembangan agrikultur ini ada eco farming, peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan. Kemudian distribusi pupuk secara merata. Nah, pemerintah ini mengadakan satu upaya agar petani di Indonesia itu bisa mengembangkan agrikulturnya, yaitu dengan mendistribusikan pupuk secara merata. Jadi pupuk yang bagus, benih yang bagus itu bisa didistribusikan kepada para petani. Kemudian yang ketiga ini perbaikan irigasi agar perairannya itu bisa sempurna gitu ya, mengairi tanaman. Nah, kemudian yang ketiga ini redistribusi pendapatan ya. Redistribusi pendapatan yaitu pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin yang berasal dari pajak atau pungutan-pungutan yang lain. Nah, programnya itu ada beberapa macam ya. Ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, contohnya seperti BLT, bantuan langsung tunai, atau enggak BOS ya, bantuan operasional sekolah. Atau sekarang itu ada KIS ya, kartu Indonesia KIP kalau nggak salah ya, kartu Indonesia Pintar, itu diberikan untuk siswa yang kurang mampu. Nah, kemudian juga ada program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, yaitu dengan adanya kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, ini biasanya disediakan oleh beberapa bank di Indonesia, jadi meminjamkan uang untuk para meminjamkan uang bagi rakyat yang mempunyai usaha. Kemudian pengembangan usaha atau industri kecil, UMKM. Nah, kalau sekarang tuh lagi rame banget ya, beberapa bantuan dari pemerintah itu ditujukan untuk industri-industri kecil atau para usaha-usaha kecil. Nah, kemudian ada juga pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, ini pemerintah itu bekerja sama dengan perusahaan lokal dan asing yang nantinya itu bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, bisa untuk para petani, untuk nelayan ya, dan juga yang lain-lain. Kemudian pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Dan ada beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan. Yang pertama bisa dalam subsidi ya. Subsidi ini bantuan uang atau komoditas pada suatu yayasan, perkumpulan atau masyarakat yang umumnya diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau subsidi ini contohnya nih minyak untuk kendaraan ya. Nah, kemudian gas ya, itu bisa masuknya ke subsidi. Gas untuk masak itu LPG, nah itu masuknya ke subsidi. Kemudian yang kedua ini ada pajak, pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Nah, pajak ini bisa dari pajak penghasilan. Jadi orang yang punya penghasilan, punya pekerjaan, punya gaji, dengan batas gajinya berapa nanti akan dipungut pajak. Jadi semakin besar gaji seseorang, maka semakin juga pajaknya. Nanti untuk apa Bu si uang pajaknya? Bisa untuk memperbaiki jalan gitu ya, untuk memberi bantuan untuk rakyat miskin. Nah, itu beberapa praktik redistribusi pendapatan. Oke ya anak-anakku, sudah selesai untuk bab ini.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan dari subbab awal sampai dengan subbab akhir kali ini bisa menjadi wawasan kalian dan bermanfaat bagi kalian. Ibu ucapkan terima kasih kembali. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.